Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Durimanza dengan NIM 1918090 dengan mata kuliah Keamanan Komputer. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Digital Certificate. Digital Certificate merupakan suatu file elektronik yang tersimpan dalam komputer user, bekerja sebagai paspor online. Digital Certificate juga berfungsi untuk mengenali identitas sebuah perusahaan atau individu dalam suatu jaringan. Digital Certificate dikeluarkan oleh pihak ketiga yang dikenal sebagai Certification Authority atau CA, seperti VeriSign atau Tauti. Otoritas sertifikat pihak ketiga ini memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi identitas pemegang sertifikat serta memberikan jaminan kepada para pengunjung situs bahwa situs web tersebut adalah salah satu yang dapat dipercaya dan mampu melayani mereka dengan cara yang dapat dipercaya. Sertifikat digital mengandung informasi nama identitas, kunci dasar atau untuk enskripsi, dan pengesahan bentuk lain. Kunci dasar untuk CA turut disediakan untuk mengesahkan keberadaan sertifikat yang dikeluarkan tersebut. Sertifikat digital ini perlu terutama untuk membantu memberikan kepercayaan dan mengurangi rasa takut user dalam bertransaksi online dengan jaminan dari lembaga yang dapat dipercayai tersebut. Digital Certificate biasanya dibuat oleh CA atau Certification Authority. CA adalah sebuah institusi yang dapat dipercaya untuk mengesahkan Digital Certificate. Di sini contoh dari perusahaan Certifying Authorities. Ada Tata Consultancy Service, National Informatic Center, IDRBT Certifying Authority, SafeScript, CA Service, Encode Solution CA, MTNL, Trustline, dan sebagainya. Fungsi dasar Digital Certificate menyatakan bahwa orang-orang, website, dan sumber daya jaringan seperti server dan router merupakan sumber terpercaya. Dengan kata lain, sesuai dengan siapa atau apa yang menjadi tuntutan mereka. Digital Certificate memberikan perlindungan bagi pertukaran data dari pengunjung dan website dari gangguan atau bahkan pencurian, seperti informasi kartu kredit. Digital Certificate menggunakan konsep public dan private key. Beberapa menggunakan enkripsi RSA. Public key digunakan untuk mengenkripsi data yang akan dikirimkan, sedangkan private key digunakan untuk mendekrip data yang telah dikirimkan. Terdapat dua buah kunci yang digunakan berkaitan dengan Digital Certificate. Yang pertama ada public dan private key. Public key digunakan untuk mengenkrip data. Jika data yang terenkrypt dibuka dengan public key, maka data tidak akan bisa terdekrip. Data yang terenkrypt hanya bisa didekrip menggunakan private key. Syarat-syarat Digital Certificate. Dalam Digital Certificate harus mengandung yang pertama siapa pemilik atau organisasi atau individu Digital Certificate. Yang kedua alamat pemilik, kemudian tanda tangan digital, public key, nomor seri, expired date, dan yang terakhir ada siapa yang mengesahkan Digital Certificate tersebut. Digital Certificate dan web browser. Ketika user sedang online dan web browser user mencoba untuk mengamankan sambungan ke suatu website yang dibuka, maka sertifikat digital
atau yang diterbitkan untuk website tersebut akan diperiksa oleh browser web untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan dapat ditelusuri atau dibuka dengan aman. Web browser pada dasarnya telah dibangun dengan memiliki daftar semua otoritas sertifikat utama beserta public key mereka. Dengan menggunakan informasi tersebut untuk mendekripsi tanda tangan digital. Hal ini memungkinkan browser untuk segera memeriksa masalah kelainan. Jika semua pemeriksaan tidak menemukan masalah, maka peringatan aman akan diaktifkan. Namun, jika browser menemukan sebuah informasi sertifikat yang tidak cocok atau kadaluarsa, pop-up akan muncul memberi peringatan. Contoh digital sertifikat. Bisa dilihat di tampilan ini. Kemudian tipe digital sertifikat. Ada beberapa tipe digital sertifikat. Yang pertama, server certificates, personal certificates, organization certificates, developer certificates. Yang pertama, server certificate. Biasanya digunakan dalam e-commerce untuk menjamin informasi rahasia yang dibagi antar klien, pelanggan, dan vendor. Memungkinkan pengguna atau pelanggan untuk bertukar atau memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, bebas dari ancaman intersepsi atau gangguan. Yang kedua, personal certificate. Personal certificate memungkinkan seseorang untuk autentikasi identitas pengunjung dan membatasi akses ke konten tertentu untuk pengunjung tertentu. Personal certificate biasanya digunakan untuk bisnis dan komunikasi bisnis, seperti pemasok dan mitra yang menawarkan akses pengendali ke situs web khusus untuk memperbarui ketersediaan produk, tanggal pengiriman, dan manajemen persediaan. Yang ketiga, organization certificate. Digunakan oleh entitas perusahaan untuk mengidentifikasi karyawan yang sedang melakukan transaksi email dan berbasis web yang aman. Yang keempat, developer certificate. Mempertahankan integritas program perangkat lunak yang didistribusikan, misalnya menginstal perangkat lunak pada sistem komputer untuk kasus yang membutuhkan apa yang disebut seperti serial key atau Windows Application Program. Penerapan digital certificate. Digital certificate biasanya digunakan pada SSL atau Secure Socket Layer. Dikembangkan oleh Netscape Communication Corporation. Kemudian ada S atau MIME atau Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Standarisasi keamanan email dan data elektronik atau ADI. Selanjutnya SET atau Secure Electronic Transaction, yaitu protokol untuk mengamankan transaksi elektronik. Dan yang terakhir ada IPsec atau IP Secure untuk autentikasi network device. Nah, untuk tata caranya bisa dilihat sendiri. Pertama, message body chapter, kemudian receive public key, kemudian one time session key generates, kemudian ke message body encrypted with session key, kemudian ke session key encrypted, kemudian dikirim ke session key appended to encrypted message, dan yang terakhir masuk ke message send.
Mengapa kita perlu mengenal digital certificate? Virtual mall, elektronik perbankan, dan layanan elektronik lainnya adalah layanan yang menawarkan kemewahan seseorang atau suatu yang berharga. Sehingga dengan digital certificate dapat melindungi hal-hal tersebut dari segala hal kemungkinan yang membahayakan. Kemudian enskripsi saja tidak cukup karena tidak memberikan bukti identitas pengirim informasi yang dienskripsi. Penggabungan enskripsi dan digital certificates menyediakan solusi keamanan yang lebih lengkap, menjamin identitas semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Keuntungan digital certificate. Yang pertama, bisa membuat atau pipa komunikasi tertutup antar dua pihak. Yang kedua, bisa dipergunakan untuk mengotentikasi pihak lain di jaringan atau mengenali jati dirinya. Yang ketiga, bisa dipakai untuk membuat dan memeriksa tanda tangan. Yang keempat, bisa dipakai untuk membuat surat izin digital untuk melakukan aktivitas tertentu atau identitas digital. Yang kelima, bisa untuk offline verification. Dan yang terakhir, memungkinkan pelacakan transaksi yang terjadi karena meninggalkan log dan setiap transaksi di digital certificate tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Bila fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.